Benar, karena doktrinnya yang penting masuk surga, dia nggak berpikir bagaimana cara supaya di dunia ini bisa berguna, supaya di dunia ini bisa membangun negara Indonesia, supaya di dunia ini bisa menciptakan satu kontribusi bagi dunia, ya kan? Dogmanya isinya supaya masuk surga, dapat bidadari. Ya makanya tolong, makanya negaranya keret dan tidak berguna juga. Orang Yahudi kalau lahir doanya apa? Supaya kamu berguna, ya, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi dunia ini. Karena kalau orang Indonesia, kalau lahir dibisiki Jadi agama ini dihapus, dipisahkan dari negara. Iya, karena dan nggak usah ditanya-tanya, kan itu kan privasi kan. Iya, Indonesia ini satu-satunya negara yang punya menteri agama, kan aneh. Ada. Jadi ya agama itu urusan kamu di rumah sama anak lu, sama bini lu, sama kalau ke tempat ibadah. Gak ada urusannya apa negara. Kayaknya nggak bisa, Pak, kecuali punya presiden yang punya wawasan hebat dan punya keberanian begitu. Jadi kalau pembodohan berlangsung. Kalau model-model Jokowi, model-model Ganjar yang kepilih lagi, saya nggak yakin bisa begitu. Mungkin 2035 paling cepat saat kitanya udah mayoritas, jadi udah robah tuh. Konstitusinya sekuler aja udah. Jadi sekuler artinya agama urusan private, urusan masing-masing kelompok. Jadi negara, APBN semua itu dikonsentrasikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, kesejahteraan, untuk ekonomi begitu. Bukan lagi ngurusin agama, bukan lagi untuk subsidi naik haji 10 triliun setiap tahun, untuk pesantren ngafalin ayat-ayat begitu. Ya gimana mau bersaing begitu kalau belajarnya cuma itu. Ya kan, nggak bisa bersaing gitu loh. Memberkati Cianjur, walaupun tadi teman-teman bilang udah nggak simpati, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, kita tetap memberkati mereka, ya walaupun apa yang dilakukan oleh pemerintah Cianjur, rakyat Cianjur nutupin gereja itu menyakitkan, tetapi kita tidak boleh mengutuki orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita disuruh memberkati mereka, ya saudara ya, kita tetap akan memberkati Cianjur, sekalipun 7 gereja ditutup di sana, tapi kita akan berkati, ya, kita akan beri mereka makan, beri mereka pakaian, beri mereka tempat tinggal, ya. Jadi saudara, saya harapkan turut menyumbang ya, berdonasi ke Yayasan Damaris Pancasila, BCA 4500660088, kode 007 atau Cianjur. Ini Pak Suara nih, Pak Suara masuk nih malam. Pak Suara. Iya, Pak Paul, shalom. Luar biasa, shalom Pak Suara. Ya, sorry, aku apa judulnya hari ini si Saifuddin ya. Saifuddin. Iya, kita berharap Saifuddin bertobat supaya dia bisa kayak Christian Prince lah, ya kan? Lebih hebat, bakal lebih hebat dari Christian Prince dia. Oh iya, ya intinya mestinya kolaborasi lah dengan Pak Paul dan tim-tim teman-teman yang lain, Sofiatul yang lain, sehingga yang di luar negeri lebih bersuara lagi. Betul, ya, harusnya. Belajar banyak juga lah dari Christian Prince, mumpung dia lagi di sana, gitu kan. Ya kalau masalah pribadi aku nggak tahu persis lah ceritanya, aku nggak ngikutin isu-isu gosip-gosip apa. Ya intinya kalau ada dosa, ada salah ya tinggal bertobat. Tuhan kan setia dan adil, intinya itu. Cuman ini Pak Paul, boleh tuh dibahas tuh, saya lihat Iran ini bergejolak nih luar biasa nih. Jadi iya, ini lagi gejolak lagi nih, ada yang mati lagi. Wah itu kalau nggak salah hampir dari demonstran itu, kalau nggak salah sekitar yang tercatat aja ya dari internasional, kalau nggak salah hampir 240-an atau 260-an orang. Iya. 33 orang, 33 orang itu termasuk anak-anak itu mati itu ditembakin begitu. Yang tercatat resmi, yang nggak resmi itu udah ribuan, mau udah nggak jelas Pak. Rakyatnya udah pada muak nih sama rejim Khomeini ya, rejim Islam Khomeini ya, rejim agama ya. Jadi mereka udah muak lah dengan agama, akhirnya mereka udah mulai sadar juga dibodohi dengan agama begitu. Mereka mau kembali direnggut kebebasannya begitu ya.
Nah, jadi boleh juga tuh dibahas tuh biar semakin terbuka lagi tuh kekejaman kalau udah pakai pemerintah pakai pakai Agama. ideologi agama. Itu itu habis tuh. Sampai kalau nggak salah kan kemarin di tim sepak bolanya udah nggak ada yang mau ini juga kan, lagu nggak mau nyanyi lagu kebangsaannya lagi kan di Piala Dunia ya kalau nggak salah. Gila ya Jadi boykot bener ya. iya sampai begitu kan, artinya kan mereka juga udah geram ngelihat apa kebiadaban dan kekejaman begitu ya rejim Khomeini, sampai itu kan banyak dibakar kan apa gambar-gambarnya Khomeini begitu ya. Baru-baru kali inilah rakyatnya berani ngebakarin gambar-gambarnya Khomeini yang selama ini dianggap apa sih tabu lah untuk dilakukan begitu ya, resiko sekali gitu. Tapi mereka berani semua anak-anak muda, tapi banyak juga anak-anak muda tuh ditembak begitu saja begitu hanya demi gambar, dan itu aja rakyatnya sendiri dibunuh ya, kesian begitu. Nah itulah Ribuan loh Pak, mungkin itu perlu tuh 3.000 ada loh Pak, saya dengar loh Pak. iya ini kan Lebih dari 3.000 itu aja bulan kemarin, nggak tahu sekarang udah berapa tuh. sampai ininya nggak di ini, nggak di mayat-mayatnya itu nggak dikembalikan ke apa Iya, keluarganya. Jadi apa namanya, mungkin supaya jangan sampai terhitung kali ya jumlahnya begitu kekejamannya ya, itulah selalu ditutup-tutupin, disembunyikan begitu ya. Nah, itulah negara kalau dipimpin dengan ideologi agama, demi agamanya melakukan intimidasi ke rakyatnya sendiri, rakyat kecil ya yang malah mensupport. Tanpa rakyat kan nggak mungkin ada rejim itu ya. Rejimnya selama ini berarti rakyatnya dibodohi begitu, menggulingkan pemerintah yang dulu diganti dengan ideologi agamanya ya, karena fanatik buta. Nah, sekarang mereka baru melihat, mulai melek lah, butanya itu udah mulai tersingkap sedikit-sedikit melihat kesadisan kebrutalannya begitu. Nah, boleh juga tuh nanti kapan-kapan dibahas tuh Pak Paul, cari-cari infonya tuh. Ya rakyat 62 juga makin pintar lah, nggak dibutakan oleh agama. itu nggak ada yang bahas loh di Indonesia loh. Cokro cuma ngeluarin bahas sebentar, udah nggak ada ceritanya lagi ya. Yang bolak-balik kita udah berapa kali bahas tuh, 2 kali 3 kali ya kita bahas ya Iran ini ya. Ya nggak mau lah, Hamas yang udah jelas-jelas kumpulin duit, ngebentrokin sengaja rakyatnya itu, ngundang nyerbu dulu Israel begitu kan, ngirim rudal kerjasama dengan Iran kan, termasuk Iran ini kan yang mensupport kan persenjataannya, termasuk Lebanon. Kalau nggak salah kemarin kan sempat diserang sama si Israel itu kan, sampai Rusia aja kaget itu kan. Wah lu, si Israel tuh hebat, luar biasa begitu. Langsung Israel dihajar itu persenjataannya itu. Ya karena dia yang disupport itu kan kemarin, yang dia kirim ribuan rudal itu kan. Semuanya nggak ada yang bisa menghancurkan Israel dengan ribuan rudal begitu, bisa dipatahkan. Patahin semua. Luar biasa. Iya hebat itu. Sampai Ukraina aja sekarang minta nih kalau salah senjata dari Israel. Belum, nggak mau Israelnya. Israel kan. Belum mau. Iya. Saya kira nggak mau lah, Israel nggak sebodoh itulah, karena dia kan nggak mau ikut campur. Kalau misalnya jadi perang gede, dia kan nggak mau ikut jadi biang keroknya kan. Dia lagi butuh pembelaan dari orang-orang. Luar biasa itu. Israel mah udah ada target, udah ada semua, tinggal pencet tombol. Iya. Waktu targetnya masih udah ada semua. Iya. Mereka punya intelijen. Cianjur juga nih, ya, daerah Perda nih yang dipaksakan nih, Perda Syariah. Jadi hati-hati tuh, makanya Perda Syariah kadang-kadang ya kita sebagai warga negara kadang-kadang cuma bisa bersuara, Tuhan lebih bersuara lagi nih, jangan-jangan nanti. Iya, mereka menuai apa yang mereka tabur kan? Iya. Jadi itu luar biasa. Nah ini ya kita lihatlah banyak berita-beritanya yang semoga semakin membaik, dunia yang semakin membaik lah gitu, perlakuan yang
tidak baik. Masalahnya Indonesianya nggak sadar-sadar bolak-balik kena bencana terus ini. Iya, ya nggak apa-apa. Nanti kan dijewer, habis dijewer Iya. digatak, Beruntun loh ya kan? ini tsunaminya beruntun, gempanya beruntun. Ngeri loh ini. Habis dicetak ntar dijab, ya kan? Ditempeleng dulu, ya kan? Kalau udah sampai stroke lebih kacau lagi kan? Ngeri, iya. Iya. Kalau udah jadi khilafah dah, puyeng dah. Nggak bertobat juga. Ini kan sekarang utang juga 7.000. Nanti kalau terus naiknya 10.000 nih presiden yang berikutnya repot juga nih. Ya, dan investasinya ini kan udah milik Cina semua. Investasi baru. Iya, udah pada mulai mundur-mundur juga, udah pada malas juga. Iya, ini ibu kota baru katanya investornya mundur semua. Iya, banyak yang PHK loh kemarin di daerah Banten tuh, yang Perda Banten Syariah juga. Untuk kalau nggak salah Tangerang, Banten banyak yang pindah ke Jateng, banyak yang keluar negeri begitu. Itu kemarin aja perusahaan apa itu 23.000 PHK, pusing dia. Nah, demo-demo lah itu gampang dibodohi sama pemimpin-pemimpinnya, ya kan? Nah, dibodohi, akhirnya ya mereka yang sengsara, ikut-ikut demo, akhirnya mereka yang rugi sendiri, ya kan gitu. Gampang diprovokasi. Tapi ya Pak Suara ya, tapi orang-orang ini nggak mikir ya. Si bullet train itu Jakarta Bandung itu biayanya siapa itu? Biaya Cina kan? Alat-alatnya semua Cina. Terus kalau satu hari dia nggak bisa bayar bunga, itu milik siapa? Ya milik Cina. Sama juga mereka bangun tol. Duitnya siapa? Duit proyeknya Cina. Ya kan? Kalau dia nggak bisa bayar utang, itu tol punya Cina. Ya lama-lama semua milik Cina. Repot. Iya. Dulu itu kan dia ngalahin Jepang, Pak. Jepang kan dulu kalau nggak salah nawarinnya, kan Jepang sempat kecewa juga, yang melakukan studi kelayakannya kan si Jepang 3 tahun kalau nggak salah tuh ya. 3 tahun, terus tahu-tahu disalip sama China. China nawarin 40 triliun kalau nggak salah. Si Jepang 72 triliun kalau nggak salah waktu itu proposalnya. Nah, terus kalau Jepang dulu mau mintanya itu dari APBN 60% pembiayaannya, 40%-nya dari Jepang. Nah, tapi si China kalau nggak salah minta APBN-nya lebih kecil, mungkin terbalik berapa persen begitu. Nah, China lebih banyak, akhirnya 40-60 mungkin kalau nggak salah, terus itunya cuma 40 triliun. Nah, tapi karena pelaksanaannya lama, jadi terus rupiah juga membengkak segala ya, kurs dolar itu semakin naik. Pengerjaan kan kalau di China ngebangun begitu mah setahun 2 tahun kelar, ini 5 tahun nggak kelar begitu loh. Diketawai begitu loh kan. Akhirnya sekarang kalau nggak salah bengkak jadi berapa ya, 120 triliun kalau nggak salah. Jadi ya itu banyak kerjaan-kerjaan yang mandek. Iya, juga negara-negara di daerah Pasifik itu semua juga infrastrukturnya itu semua dari Cina. Lain kalau ini kan negara-negara miskin, dia nggak bisa bayar, itu Cina yang ambil. Oh iya, jadi China sekarang lagi banyak duit, lagi Pak. Teritori, iya. Dia satu-satunya negara yang mau investasi ke wilayah-wilayah yang orang negara-negara barat aja mungkin malas untuk meliriknya begitu, nggak mau berani. Termasuk kayak di negara-negara Afrika, ya kan, yang tadinya sudah isinya Cina semua, hancur ya, isinya Cina semua. Benar. Termasuk Afghanistan tuh saya lihat kayaknya mappingnya udah bagus tuh dari China. Nggak ada satu negara pun yang mau masuk Afghanistan. Siapa yang mau ngeri masuk ke Taliban, ya kan? Rusia hancur, Amerika hancur, masuk Afghanistan. Jadi ini tujuannya Cina ini juga ini loh Pak, teritorial loh. Sekarang mereka ini menyerang semua negara-negara di Pasifik ya, seperti negara di Pasifik sana, sekitar Pasifik kan negara-negara miskin. Dia bangun infrastructure. Mereka nggak bisa bayar utang, berarti ya teritori Cina. Kalau untuk kerja cepat, China memang cepat, nggak ada yang sehebat China lah untuk bangun infrastruktur. Dia bangun itu segera, cepat banget gitu. Kalau kita ke Shanghai, itu saya dulu berapa puluh tahun yang lalu ya ke Shanghai itu, waduh, setiap tahun tuh Pak, kayaknya di Shanghai aja nih Pak ya, di kota Shanghai ya, itu kan kalau urbanisasinya
orang pinggiran-pinggiran masuk situ bisa 30-an juta orang kerja ya, naik MRT segala itu kan penuh. MRT-nya itu kalau nggak salah berapa ya? Mungkin sudah 30-an kali, 30 line. Di sini kan baru 2 line ya, jauh banget ya. Di sana 30 line. Itu 1 tahun aja Pak, mungkin ribuan high-rise building Pak, yang kelas-kelasnya kayak 30 lantai, 40 lantai, 50 lantai begitu loh. Floor tingginya ya minimal 20 sampai 50 lantai lah. Itu ribuan Pak. Jadi makanya New York aja keuber gitu, cepat gitu. Jadi negara yang paling padat dengan high-rise building ya Tokyo, Shanghai sekarang gila Ya, gitu. contoh Mungkin soal Tokyo itu aja Pak. kalah gitu loh untuk Contoh soal waktu COVID itu bangun rumah sakit dalam waktu minggu kan, 2 minggu jadi rumah sakit. Jadi ya, Iya, dia cepat, pokoknya cepat bangun kereta, cepat bangun bandara, cepat begitu. Oh, kita aja di sini untuk bandara Jakarta aja berapa lama itu untuk terminal 1, 2, 3 mau integrated gitu lama. Mereka itu bangun Beijing, bangun Shanghai, waduh itu mewah banget, keren gitu, beda jauh. Nah, baru-baru sekarang aja Indonesia mulai. Kereta api pakai magnet itu cuman di dunia cuman ada 2 kalau nggak salah, 1 Cina, negara lain masih kalau kereta memang China lah luar biasa, karena dia daratan ya, jadi wilayahnya kan mesti terhubung. Jadi kan kayak Beijing ke Shanghai itu kalau nggak salah kereta cepatnya 4,5 jam apa 5 jam ya, Beijing ke Shanghai. Itu kan sama aja Beijing Shanghai itu hampir 1.500 kilo. Itu berarti kira-kira jangan-jangan Jakarta Bali aja mungkin 800-900 kilo. Itu sama aja kayak ke Lombok mungkin. Jakarta ke Lombok 1.500 cuma 5 jam Pak naik kereta. Luar biasa begitu. Itu aja mimpinya kan mau bikin ini, kereta di bawah tanah menghubungi semua jalan sutra itu sampai ke Eropa, ke Afrika. Jadi kalau soal uang, mimpi, ya dia luar biasa lah untuk kerja itu ya. Tapi kalau teknologi, inovator ya tetap bule lah Pak. Penemu-penemu tetap bule, Israel begitu ya. Karena cara belajarnya memang beda. Kita yang satu analisa, yang Asia masih memorize, dia masih ngopi-ngopi, termasuk anak-anak yang sekolah di sini aja. Saya tanya tuh kadang-kadang masih, walaupun dia sekolah bilingual, masih coba kopi-kopi ya dirubah-rubah dikit aja begitu. Nah kalau bule sekolah dia nggak boleh plagiat, itu namanya dikasih 0 nilainya. Jadi dari kecil udah dilatih berpikir. Urusan chip ini di stop sama si Biden, China kan udah teriak-teriak ya Pak. Apa Pak? Karena urusan chip ini loh, komputer chip kan di stop sama Amerika, itu ya udah teriak-teriak. Kalau mereka nggak bisa ngopi. Ya, ngopi lah. Untuk Asia masih ngopi. Untuk inovasi nggak bisa. Jadi itu. Cuman keunggulannya rakyatnya besar, marketnya besar, sehingga ekonominya gerak dan culture budayanya dari negara yang susah sudah terdidik disiplin ya, kerja keras, mereka luar biasa begitu. Sabtu Minggu buat mereka kerja ya nggak ada problem begitu. Nah makanya dari yang dulunya gajian cuma 500.000 UMR, sekarang udah 7,5 juta di China begitu, kota-kota yang besar gitu. Cepet, beda dulu yang naik sepeda, Indonesia yang udah naik mobil, punya mobil lumayan ya, sekarang malah ketinggalan begitu, jauh dari segi pembangunan apapun, ekonomi, GDP segala, devisanya jauh gitu, berapa puluh kali anggaran militer, infrastruktur, hebat begitu. Dan dia bisa investasi di mana-mana, dan hebatnya dia bangun industri. Kalau kita kan kebanyakan jual sumber daya alam. Beda begitu. Maju. Negara-negara yang cuman, apalagi yang model belajarnya cuman ngafal aja begitu ya, apalagi ayat-ayat doang yang dihafal. Yang pelajaran sains itu nggak dikembangin ya, matematikanya kurang, bahasa Inggris untuk komunikasi dengan internasional kurang begitu
yang dihafalin itu mulu, apalagi Arab doang cuma 6.606 ayat, di kotak-katik tiap hari, waktunya habis di situ anak-anak kita, ya makanya susah berkembang begitu. Makanya dari IQ kurang, dari kompetitif dengan internasional kurang begitu. Ya, kita aja beruntung, bayangin di negara Indonesia yang 275 juta, justru yang non-muslim yang banyak melakukan prestasi di internasional, baik itu di bidang olahraga, baik itu di bidang ekonomi, ya, yang ngebangun ekonomi. Siapa itu? 70-80% kalau nggak ada yang non-muslim, sulit Indonesia udah berkembang kayak model sekarang. Di bidang olahraga, di bidang pendidikan, di bidang apalagi nyanyi aja juaranya nggak, jarang yang bisa ngalahin. Bidang olahraga malah bisa ngalahin begitu, yang mayoritas begitu. Jadi beda ini ya, DNA ya, DNA Kristus DNA. Ya bottom line itu yang saya pernah ngomong ya, separation church and state. Jadi agama ini dihapus, dipisahkan dari negara. Iya, karena dan nggak usah ditanya-tanya kan, itu kan privasi kan. Iya, Indonesia ini satu-satunya negara yang punya menteri agama, kan aneh. Ada. Jadi ya, agama itu urusan kamu di rumah sama anak lu, sama bini lu, sama kalau ke tempat ibadah, nggak ada urusannya apa negara. Kayaknya nggak bisa, Pak, kecuali punya presiden yang punya wawasan hebat dan punya keberanian begitu. Jadi kalau pembodohan berlangsung. Kalau model-model Jokowi, model-model Ganjar yang kepilih lagi, saya nggak yakin bisa begitu. Mungkin 2035 paling cepat, saat kitanya udah mayoritas, jadi udah robah tuh konstitusinya, sekuler aja udah. Jadi sekuler artinya agama urusan private, urusan masing-masing kelompok. Jadi negara, APBN semua itu dikonsentrasikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, kesejahteraan, untuk ekonomi begitu, bukan lagi ngurusin agama, bukan lagi untuk subsidi naik haji 10 triliun setiap tahun, untuk pesantren ngafalin ayat-ayat begitu. Ya gimana mau bersaing begitu kalau belajarnya cuman itu, ya kan? Nggak bisa bersaing gitu loh. Nggak bisa bersaing. Ya mesti kayak Eropa, Amerika, bahkan kayak negara-negara Asia sekarang kayak Jepang, Korea, semuanya sekuler. Rusia segala macam kan juga sekuler. China pun yang komunis saja juga sekuler. Jadi artinya agama dibebaskan, begitu urusan masing-masing. Masalahnya Pak, yang bolak-balik saya bilang Pak, orang Indonesia ini kenapa kere terus? Karena orang Indonesia nggak butuh makmur, nggak butuh sejahtera Pak, butuhnya masuk surga. Iya itu, karena di doktrin nggak apa-apa miskin di dunia. Iya. Ketika kaya di surga katanya kan. Karena doktrinnya adalah yang benar. Karena doktrinnya yang penting masuk surga, dia nggak berpikir bagaimana cara supaya di dunia ini bisa berguna, supaya di dunia ini bisa membangun negara Indonesia, supaya di dunia ini bisa menciptakan satu kontribusi bagi dunia. Ya kan, dogmanya isinya supaya masuk surga, dapat bidadari. Ya makanya tolong, makanya negaranya keret dan tidak berguna juga. Orang Yahudi kalau lahir doanya apa? Supaya kamu berguna, ya, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi dunia ini. Nah, kalau orang Indonesia kalau lahir dibisiki ya jadi tolol. Iya kan? Kan dia doktrinnya di miskin, apalagi zaman dulu ya. Sekarang aja bagus, udah banyak dimotivasi sama kita ya, yang non muslim ya, ngelihat maju, berkembang, malah keluarganya juga lebih bagus, nggak suka kawin-kawinan begitu. Anaknya terkontrol, pendidikannya bagus begitu. Akhirnya mereka lama-lama yang muda-muda, sekarang milenial juga ngelihat begitu. Yang milenial juga takut dengan doktrin, aduh di poligami, nggak mau lah. Itu yang dulu-dulu aja yang gampang dibodohin ya. Mungkin data informasi kan bisa ngelihat nih sekarang orang-orang model poligami, model-model sekuci, ngawinin anak 9 tahun. Kan serem mereka yang milenial ketemu cowok-cowok yang model begitu, yang jenggotan,
yang pakai cingkrang, yang nggak pakai sunat tapi moralnya begitu, attitude-nya begitu, otaknya begitu kan ya, bisa ngawinin 9 tahun di zaman modern ini kan diketawain orang begitu. Nah, jadi mereka ya mimpinya kan di sini miskin di dunia, tapi di sorga kan jadi sultan, dapat 72 bidadari dilayanin setiap hari begitu kan, kayak sultan dia. Di mimpinya ya begitu. Jadi akhirnya dia cuek aja di dunia, ya nggak apa-apa lah, bodoh, miskin, sengsara, nggak apa-apa. Ya akhirnya kan dilihat jadi negara-negaranya nggak maju-maju. Kayak gitu. Ya, tapi pokoknya. Kayak Oke. nyanyi aja ya, kayak singer ya di internasional ya. Rata-rata justru yang penyanyi-penyanyi non Muslim itu, yang penyanyi gereja lah kebanyakan ya, mulai dari Pute, dari ini. Padahal kita cuma berapa orang begitu ya. Nah, terus secara akademis juga yang mewakili kita untuk juara mengharumkan nama Indonesia ya, bendera ya, rata-rata orang kafir begitu. Iya, yang kafir, yang makan babi. Ya kan, justru itu begitu. Jadi nggak ada, makanya dipertanyakan lah kalau selama model konstitusinya larinya ke agama, ya modelnya kayak Iran akhirnya, sampai rakyatnya akhirnya jengah sendiri seperti Tunisia begitu, udah muak begitu, ya, gitu. Sekarang aja di Arab aja mulai akhirnya mereka berpikir, oh, ya udahlah, udah mesti berubah, mereka jauh lebih maju, mereka jauh ngelihat bule itu, mereka lebih respect gitu. Ngelihat Indonesia ya mereka ngelihat malah merendahkan bangsa kita gitu. Iya, direndahkan, orang gua gampang gue bohongin, gampang gue kibulin, masa gua mau ini lu gitu. Jadi tebulan. Makanya Amerika seneng kalau Indonesia jadi Islam, itu seneng Amerika. Bisa langsung kan, wah ini dia pasar baru buat jualan senjata ini. Amerika ini pengen kalau Anies jadi presiden. Soalnya bisa jualan senjata. Oke lah, ini kita sana sudah mau jam 12 malam. Ya mudah-mudahan ya, ini saudara, saya mengingatkan kembali ya saudara untuk menyalurkan donasi Anda ke Yayasan Damaris untuk gempa Cianjur ya. Tidak ada 1 rupiah pun uang itu masuk rekening saya, haram jadah. Ya, uang ini semuanya adalah dari Anda. Ya, Anda berbagi berbekat untuk kok Indonesia sendiri ya. Dan semua dikelola oleh Prof. Ya, semua di dalamnya. Nah, donasinya nanti kalau ke Yayasan Damaris, BCA 4500660088, kasih kode 007. Ya, atau kalau bingung kasih aja Cianjur, kasih ke pesan Cianjur. Jadi nanti kumpulkan. Kita udah kirim makanan 400 paket nasi bungkus ya, 400 tadi kita mau kirim juga itu ya, semua sembako ya, juga pakaian dalam, softtek kita ya belikan semuanya mereka, juga termasuk belikan lampu, lentera, juga kirim dokter ya. Nah, timnya Dokter Ria akan datang ke sana untuk bakti sosial ya. Jadi saudara ya, kita nggak peduli walaupun mereka itu pernah nutup 7 gereja kita enggak urusan saudara ya. Kita disuruh berbuat baik sama mereka. Berkatilah musuhmu katanya kan, kasih makan mereka ya. Jadi kita tetap kita tetap akan memberkati Cianjur. Walaupun tadi teman-teman bilang udah nggak simpati, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita tetap memberkati mereka. Ya, walaupun apa yang dilakukan oleh pemerintah Cianjur, rakyat Cianjur nutupin gereja itu menyakitkan, tetapi kita tidak boleh mengutuki orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita disuruh memberkati mereka. Ya saudara ya, kita tetap akan memberkati Cianjur, sekalipun 7 gereja ditutup di sana, tapi kita akan berkati. Ya, kita akan beri mereka makan, beri mereka pakaian, beri mereka tempat tinggal. Ya. Jadi saudara, saya harapkan turut menyumbang ya, berdonasi ke Yayasan Damaris Pancasila, BCA 4500660088, kode 007 atau Cianjur.
Oke, begitu saudara, dan kita berharap Saifuddin bisa bertobat dan bisa ya berkolaborasi kita semua ya, termasuk siapa yang di Amerika lagi, siapa cuma teman-teman ya, dan jangan money oriented saudara ya, jangan mencari keuntungan buat diri sendiri. Kenapa? Nanti Tuhan akan berkati kita. Kita enggak usah, yang penting kita tulus hati. Ya, kita tulus hati, kita perangi ideologi khilafah ini bersama-sama. Begitu saudara ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Pak Suara boleh tutup dalam doa buat ini Pak Suara? Masih di sini nggak Pak Suara? Wah, kalau gitu Pak Suara. Oh, sign out ya. Kalau gitu Pak Andi ada di sini, Pak Andi boleh